Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, C. Malam, C. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, C. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh. Supir aku turun buat periksa karan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalang capek aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. Terus? Aku baru aja merem mau tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, C. Duk gitu. Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang nggak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan dibawa kaki kita. Ada kepala cowok, C. Lagi senyum lebar banget. Hah, merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepet banget ke arah kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Seram amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk lebih kencang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, C. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi menang-menangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Permisi Pak, maaf nunggu waktunya bentar, saya tugas wawancara dari sekolah. Dilihat-lihat, kayaknya Bapak orang kaya ya? Ya betul, Oh, pas banget. Izin rekam ya Pak, pendapatan Bapak berapa? per bulan itu bersihnya kalau nggak salah 1.500.000.000 totalnya. Hah, 1,5 M? Wih, gede banget Pak. Ya begitulah. Mobil punya Pak? Mobil saya sedikit sih, cuma 12 doang. Buset, selusin dong, setelah itu kendaraan Bapak ada apa lagi? Saya ada kapal pesiar, private jet, sama helikopter juga. Wow, hebat banget. Kerjaan Bapak apa ya kalau boleh tahu? Saya punya tambang di Kalimantan sana. Oh alah, pengusaha ternyata. Nggak heran sih, kalau hobinya apa Pak? Menghayal. Pak, Lova sama Nenek ikut ya. Lihat deh koper baru aku. Loh, Ais, itu kok mirip sama koper setan warna hijau yang hilang kemarin ya? Hai miskin, kalau pikir koper ini cuma ada satu doang apa di dunia? Terus kamu doang gitu yang boleh punya. Jangan sembarangan nuduh deh, emangnya ada bukti kalau ini punya kamu? Kamu kenapa sih? Cia kan cuma nanya. Ais, Cia boleh lihat bentar nggak? Cia ada tulisan inisial nama Cia di bagian bawah kopernya kok. Hah? Tidak boleh, emangnya orang miskin kayak kamu bisa ganti apa urusan? Tapi... Hai Cia, dengar ya, kalau kamu masih maksa aku bakal kabarin kamu ke mami aku supaya untuk kamu dibalik ke sekolah karena udah menghina anak sultan. Aku enggak. Udah Cia, jangan dilawan lagi. Tapi Cia sedih, Celo. Maaf ya, padahal itu hadiah dari kamu. Gak apa-apa Cia, Celo ikhlas kok. Nih. Hah? Itu apa Celo? Tadinya Celo mau pakai, tapi nggak jadi deh. Buat kamu aja, kayaknya kamu lebih butuh. Nih. Gak usah Celo, tapi Cia boleh pinjam kan? Ayo buka, Cia penasaran dalamnya gimana. Tim Celo. Hai. Bagusan koper aku lah. Oke, aku bakal kasih lihat ke kalian koper aku. Nggak maksud pamer sih, tapi emang semewah itu. Ada 2 tingkat di sisi kiri dan kanan, jadinya ada 4 baris. Dan ini dia kita penampakan koper saat mewarnai aku. Isinya sampai 145 piece loh, jangan ngiler ya. Oke, sekarang gantian giliran Celo buka koper Baby Shark. Celo mau lepasin plastik segel pembungkusnya dulu. Tarik kertas di bawahnya dan tada! Bagian belakangnya kayak gini guys. Ayo kita buka. Jadi ini tuh koper saat mewarnai dari Crayola yang lagi collab sama Nickelodeon. Ada suratnya segala nih guys. Ternyata buku gambar dong. Dan ini dia guys, isi koper saat mewarnai Celo. Kita dapat krayon, pensil warna dan spidol yang totalnya sampai 140 piece. Terus lihat ya guys, gambarnya lucu-lucu banget gak sih? Kalian pilih. Yang mana? Komen! Hah? Duh, nomornya mah susah banget. Pada bukan pilihan ganda, nggak bisa cap-cip kan jadinya. Axel. Shh. Shh. Axel. Axel. Woi Axel. Hah, Celo. Apa? Nomor 5. Hah? Nomor 5? Cepet amat kok, Celo belum. Hadah, terpaksa deh lihat Cia. 1, 2, 3, 6. Hah? Jawaban Cia. Kok? Kenapa Elliot? Cia, itu jawaban kamu salah gak sih? Kamu kok nyontek sih Elliot? Enggak kok, ngapain aku nyata kamu, orang jawaban kamu aja salah. Tapi pasti tadi kamu ngintip jawaban Cia kan? Hah, tapi kan salah Cia, dari awal aja masa 69 hasilnya bisa 37,5. Terus berapa? Emangnya kamu tahu jawabannya benernya berapa?
Ya tapi hasilnya nggak angka desimal juga dong, Cia. Duh, susah bener kan otaknya cuma separoh. Makanya jangan nyontek jawaban Cia. Aku nggak nontek, Cia. Nyong lihat mana ada terus jawaban kamu. Apa? Itu kok. Hah? Kita itu lagi ulangan, bukan diskusi. Keluar kalian berdua dari kelas ini. Kamu saya lihat. Dih, kok aku? Kalian pada bawa bekal ya? Loh, kamu enggak emangnya Tifa? Tumben mak kamu nggak masak. Kemarin pan gue taruh kotaknya dalam laci ini terus ketinggalan. Abis gue disemprot mak. Waduh, drama Tupperware hilang episode sekian. Tuh, kesian deh. Lagian kotak bekal kamu jelek banget sih. Makanya mungkin dikira sampah terus dibuang. Lo udah pernah kena timpuk tong sampah belum? Sabar Tifa, sabar. Lihat di kotak bekal Mimi, bagus banget kan? Gak ada tandingan. Nih Tifa, bakal lo biar si Mang nggak ngomel lagi. Apaan nih? Wih, set kapibara dong, lucu banget. Pecinta kapibara? Hai. Ih, masih lebih imut Kurami lah. Oke, yang pertama aku bakal buka yang lebih kecil dulu. Kira-kira ini apaan ya? Kayak botol minum gitu. Lihat deh guys, tuh. Putar, 7 keliling. Kalau dibuka kayak gini guys. Pas diangkat, ternyata ada sendok yang bisa dilipat. Tuh, kayaknya ini buat taruh sup atau bubur deh. Soalnya bahannya stainless guys. Lanjut, yang kedua. Harusnya dari bentuknya kalian udah bisa tebak lah ya ini apa. Yap, bener banget. Gelas tumbler kapibara. Dapat cam sama talinya juga. Ayo kita buka. Wih, kapibara kepala roti. Lucu woi. Waktunya pasang. Gantung aja di tumblernya. Ini buat minum dan bagian dalamnya udah stainless juga. Gantian giliran Mimi buka kotak bekal Kurami. Tada! Kalian lebih pilih Kurami? Atau kapibara? Komen. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Parrot Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumar Singh pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi. Sayang. Sultana. Tifa, kamu sepupunya Snow kan? Kamu tahu nggak kira-kira si Snow sukanya apa? Juliet, kenapa kamu malah nanya sama Tifa sih? Emangnya kenapa, Mimi? Mata kamu udah picek apa? Dilihat-lihat pengalaman Tifa soal cowok itu nol, beda sama Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu dikelilingi sama cowok-cowok? Heh, sebelum menubur-ubur, laler paling nyoh yang ngeruburin lo. Tifa, di dunia ini mana ada sih cowok yang mau sama cewek barbar kayak lo? Gua mau. Nah, panjang umur tuh, datang orangnya. Snow, ini buat kamu. Makasih ya. Hah, tuh kulkas rongsokan bisa senyum. Merinding gua. Gak mungkin. Halo Bi, cepat aja mulai, bentar lagi pasti hujan. Oke, sekarang aku mau unboxing nih. Pertama langsung robek aja plastik kemasannya. Bentuknya rumah gitu guys. Lanjut aku mau lepasin segelnya nih. Udah ada bisa nebak belum kira-kira isinya apa? Dan yap, ini namanya Hirono guys. Ini edisi yang dia lagi pakai baju beruang gitu. Dia bawa obor di tangannya. Tuh, sekarang aku mau pasang gantungan. Ini tuh punya aku pribadi ya guys. Dan ini dia penampakan detailnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Lucu banget, mirip lo sama kamu. Semoga kamu suka ya, Snow. Suka kok. Tapi aku lebih suka sama yang ngasih. Ih, Mimi sepel. Like this,